Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani Izzai rahimakumullah jami'an. Kembali kita membaca kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khair Ibad, kitab yang menjelaskan tentang bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala, bekal kita menuju akhirat yang kita petik, kita ambil dari tuntunan pedoman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khairul ibad, yaitu sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah masuk kitab Al-Hajj dan kita sekarang masuk ke sub bagian atau sub fasal, bagaimanakah perjalanan kisah haji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah mengucapkan niat ihram di Dzul Hulaifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah mendekati Mekah, beliau alaihi wasallam memberikan pilihan kepada para sahabat-sahabatnya di antara tiga bentuk haji. Ada haji tamattu', haji qiran, dan haji ifrad. Dan ketika para sahabat yang tidak membawa hadi, yaitu sembelihan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka untuk membatalkan hajinya dan membatalkan haji untuk hanya berumrah saja. Jadi para sahabat-sahabat yang sudah berniat haji kemudian ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan demikian ketika berada di Marwah. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhaji, di situ ada banyak kisah-kisah, dan dari kisah itu lahirnya hukum-hukum haji. Di antaranya Asma binti Umais. Asma binti Umais, siapakah beliau? Ada yang tahu siapakah beliau? Asma binti Umais, ya, saudari Aisyah radhiyallahu anha. Saudarinya atau ibunya? Saudarinya atau ibunya? Kalau Asma binti Abu Bakar itu baru saudarinya. Ini Asma binti Umais, beliau melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Tapi siapakah itu? Melahirkan Muhammad bin Abi Bakar, ibunya Aisyah radhiyallahu anha. Berarti melahirkan adik dari Aisyah radhiyallahu anha yang bernama Muhammad bin Abu Bakar. Setelah Aisyah binti Abu Bakar, adiknya bernama, kakaknya Asma binti Abu Bakar. Adiknya yang lahir ini bernama Muhammad bin Abu Bakar.
Nah, bayangkan ketika sedang berhaji, sedang memakai pakaian ihram, melahirkan. Kira-kira bagaimana hukum hajinya? Orang yang sedang melahirkan, orang yang sedang ihram, sedang melaksanakan haji, melahirkan. Apakah membatalkan hajinya ataukah meneruskan haji? Jadi melahirkan banyak hukum di sini. Jadi kisah yang Nabi alami bersama sahabat-sahabatnya itu melahirkan hukum-hukum haji. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Asma binti Umais, berarti ini adalah istri dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Untuk apa? Mandi, kemudian meletakkan sesuatu di pakaian di atas tubuhnya. Kemudian beliau ihram, kemudian beliau bertahlul, mengucapkan talbiyah. Ini tidak membatalkan hajinya, tidak membatalkan haji terus. Nah, dari kisah melahirkan ini ada muncul 3 hukum di situ. Muncul 3 hukum. Pertama, ghuslul muhrim. Orang yang sudah muhrim pun ketika batal misalnya dibolehkan mandi kembali. Atau ketika orang yang sedang muhrim pun boleh mandi kembali. Karena ada anggapan orang yang sedang muhrim tidak boleh mandi sampai dia tahallul, tidak. Boleh mandi. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua, bahwasanya orang yang sedang haid pun ketika melaksanakan atau ketika sedang ihram boleh mandi. Boleh mandi. Kenapa? Orang yang haid boleh melaksanakan manasik haji kecuali ketika sedang tawaf di Ka'bah tidak boleh. Yang ketiga, bahwasanya ihram sah bagi orang yang sedang haid. Ihram sah bagi orang yang sedang haid. Saya ngerti ya? Yang jadi kisahnya lahirnya Muhammad bin Abi Bakar ini melahirkan 3 hukum. Hukum yang pertama, bahwasanya orang yang muhrim boleh mandi. Boleh mandi. Yang kedua, bahwasanya orang yang haid boleh mandi untuk berihram. Mungkin dari Indonesia misalnya, dia tidak haid. Nah, ketika berada di Dzul Hulaifahnya di miqat haid, boleh mandi untuk melaksanakan ihram, untuk berihram ihram. Boleh. Kemudian orang yang sedang haid pun sah ihramnya, tidak batal. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat meletakkan sesuatu di atas badannya agar tidak mengotori pakaiannya ataupun yang lain. Dan nanti kita bahas lagi. Yang berikutnya, ثم صار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي والناس معه يزيدون فيها وينقصون وهم يقرهم ولا ينكر عليهم. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berjalan dan beliau terus bertalbiyah semenjak meninggalkan miqat sampai selama perjalanan beliau terus mengucapkan talbiyah yang kita sudah hafal. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Jadi itu talbiyah yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan nasu ma'ahu yaziduna fiha wa yanqusun. Dan manusia yang bersama dengan beliau itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Wa huwa yuqirruhum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan mereka, artinya mengiyakan mereka dan tidak mengingkari. Artinya ada orang yang ikut bertalbiyah, maksudnya ada orang yang bertalbiyah, ada orang tidak. Mungkin capek kan, ada orang yang mungkin istirahat sebentar. Nabi tidak mengingkari. Ada orang bertalbiyah, ada orang tidak bertalbiyah. Karena mulut ini kan juga kalau terus-terus mengucapkan kan capek juga.
Ya ada kalanya istirahat, ada kalanya berhenti. Nabi tidak mengingkari orang yang tidak berlebihan, tidak mengingkarinya. Dan juga orang-orang yang berlebihan pun Nabi tidak mengiyakan mereka. Artinya mereka terus bersama Nabi Muhammad SAW. ولزم تلبيته فلما كانوا بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه فجاء صاحبه إلى رسول الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله أبو بكر بقسمه بين الرفاق. Kemudian Nabi SAW terus bertalbiyah. Kemudian ketika beliau bersama sahabat-sahabatnya sampai di namanya tempat Rauha, itu sudah mendekati Mekah. Nabi SAW melihat himar. Apa himar? Keldai. Akhiran, yang sudah akhir. Akhir, ya, apa akhir? Sudah lama gemulai. Kata Nabi, himarnya himar bukan himar yang jinak, bukan himar yang tapi himar wahsy, himar yang buas, yang boleh dimakan maksudnya. Nabi mengatakan tinggalkan dia, jangan ditangkap. Kita khawatirkan nanti datang orangnya yang sedang memburu dia, Kenapa? Karena orang yang sedang berhaji tidak boleh berburu, betul nggak? Nah, para sahabat ini Nabi melihat melihat himar keldai yang sedang diburu, artinya sudah terluka. Karena Nabi biarkan lagi ya, khawatir nanti ada orang yang sedang memburunya. Kemudian tiba-tiba betul datang yang memburunya, faja'a sahibuhu. Akhirnya pemburu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, keldai ini buat Anda dan kalian semua. Silahkan dinikmati." Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk menyembelihnya dan membaginya dengan para kaum muslimin yang ada di situ. Nah, dari kisah ini melahirkan hukum juga. Dari kisah ini melahirkan hukum pengecualian. Jadi orang yang sedang berhaji atau orang yang ihram haji atau umrah tidak boleh berburu. Tidak boleh menangkap binatang. Kecuali apa? Kecuali binatang yang tidak ada niatan untuk diburu. Tidak ada niat awal untuk diburu. Kenapa kita tidak bawa senjata, kita tidak bawa untuk berburu? Tadi binatang datang kepada kita, tiba-tiba kita sembelihkan. Yang walaupun orang lain yang memburunya, kita disediakan, maka itu boleh dimakan. Bisa ngerti ya? Ini kisah tadi itu, bukan sahabat yang berburu, orang lain yang berburu himar tadi, cuman karena berhadapan dengan Nabi langsung disembelih dan diberikan kepada kaum muslimin yang sedang berhaji atau berumrah pada saat itu. Maka lahirlah hukum dibolehkannya orang yang muhrim memakan daging buruan. Apa itu? Yang tidak sengaja diburu oleh mereka, atau bukan mereka yang memburunya, tapi orang lain. Di manakah larangannya? Larangannya itu orang yang ihram yang berburu. Sangat ya. Tapi orang lain berburu yang dia bukan sedang ihram, berburu dan dagingnya diberikan kepada para yang sedang ihram, maka itu boleh dimakan. Bisa ngerti ya? Baik. Kemudian subbagian yang lainnya, famarra biwadi Usfan falamma kana bisaf hadat Aisyah radhiyallahu anha wa qad kanat ahallat bi umratin fadakhala 'alayha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya tabki faqala ma yubkiki la'allaki nafisti qalat na'am qala hadha shay'un katabahu Allah 'ala banati Adam if'ali ma yaf'alu al-hajju ghairu an tatufi hatta tatri atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian subbagian yang lainnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati lembah namanya Usfan, sudah mendekati Mekah, tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha haid. Ini juga melahirkan hukum baru lagi.
melahirkan hukum baru. Padahal Aisyah sudah mengucapkan niat untuk umrah, untuk haji, bahkan sudah bertalbiyah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah sedang menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma yubkik?" Wahai istriku, ada apakah gerangan? Apakah yang menyebabkanmu menangis? Kenapa kamu menangis? Mungkin kamu sedang datang haid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, betul. Akhirnya pun Nabi menenangkan dia. Apa kata Nabi? Hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Ini adalah ketentuan yang Allah tetapkan kepada semua wanita di muka bumi ini. Jadi ini, sabda ini melahirkan kepada hukum kepada kita, kepada wanita yang mau maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang wanita ini salah faham dia. Ketika dia ingin maksimal beribadah kepada Allah, dia menahan atau meminum pil-pil atau obat-obat untuk menahan haid. Ini merupakan kesalahan. Karena dia, agar dia bisa maksimal ibadah puasanya full, sehingga dia tidak haid. Atau ketika sedang haji, banyak kita temukan prakteknya, terutama jemaah haji Indonesia. Mereka sudah beli obat-obatan itu. Dia nggak tahu bahwasanya obat itu ada efek sampingnya. Ada efek sampingnya. Ada juga efek tengahnya juga. Enggak hanya efek samping, juga efek tengahnya bahaya lagi. Ya kalau samping kan bisa singkirkan, tengah bahaya lagi. Masya Allah. Jadi bahaya sekali. Terutama itu kenapa? Tujuannya apa? Ingin maksimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sebagai seorang wanita Allah menciptakan seperti itu keadaannya. Ada haidnya, ada nifasnya. Maka terimalah itu. Terimalah itu. Dan itulah yang Nabi ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Terimalah itu. Itulah kodratnya wanita. Ada haidnya. Dan tidak perlu ditangisi. Dan ketika kita haid itu kan normal. Normal. Ada orang yang enggak normal, enggak haid, berarti dia enggak normal. Nah, terus gimana solusinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "If'ali ma yaf'al haj." Laksanakan semua rangkaian manasik haji. Laksanakan semua rangkaian apa yang dilaksanakan oleh para jemaah haji. Laksanakan semuanya. Kecuali engkau tidak boleh tawaf di Ka'bah sampai engkau bersih. Paham ya? Jadi segala rangkaian manasik haji yang dilaksanakan jemaah haji, laksanakan semua. Itu satu, jangan sampai masuk ke Masjidil Haram, tawaf dan juga sa'i. Nah di sini ada pengecualian, kecuali tawaf saja, berarti sa'inya boleh. Nah sa'i itu berada di luar Masjidil Haram, berarti dia harus melewati pintu luar dan tidak melewati Masjidil Haram, boleh sa'i. Nah dari kisah ini atau dari sabda ini melahirkan hukum juga, melahirkan hukum. Ada banyak hukum di sini. Hukum yang pertama, jadi tidak hanya melahirkan, tapi juga melahirkan usul hukum. Asal hukumnya ada di sini. Yang pertama, iktifa'ul qari bi tawafin wahidin wa sa'in wahid. Jadi bagi orang yang hajinya qarin, hajinya orang yang menggandengkan haji dengan umrah, satu gandengan, menggabungkan. Tapi syaratnya dia membawa sembelihan dari tempatnya. Itu orang yang haji qarin. Nah dari kisah Aisyah ini, cukuplah bagi orang yang hajinya qarin dengan satu tawaf dan satu sa'i. Ini ketika di tawaf qudumnya dia tawaf kemudian sa'i, maka itu juga bagian dari sa'i, haji dan juga umrohnya digabungkan di situ. Bisa paham ya? Apa masih bingung ini?
Ada yang sudah pernah naik haji? Masya Allah. Belum ya? Ini berarti belum Pak Haji semua. Ini ada mana Pak Haji, Masya Allah. Kalau di awam itu orang yang pakai pakaian haji harus pakai panggil haji. Ini kalau yang haji yang 4 kali berarti ya hak berlapis. Itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, bagi yang sedang haid yang belum sempat tawaf qudum. Tawaf qudum artinya tawaf penghormatan kepada Ka'bah. Artinya kalau kita misalnya ke masjid ada namanya tahiyatul masjid. Nah, begitu juga kalau bagi yang haji sebelum melaksanakan yang lainnya dia tawaf dulu di Ka'bah, namanya tawaf qudum, tawaf kedatangan. Nah, bagi yang haid tidak perlu. Jatuh kewajiban dia melaksanakan tawaf qudum. Seperti apa yang melaksanakan Safiyah istri Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Hukum yang ketiga, memasukkan idkhal haji al-umrati lil haid jaiz. Jadi memasukkan rangkaian ibadah haji ke umrah dibolehkan bagi hajinya tamattu atau yang hajinya mufrid. Kalau hanya tamattu kan pisah hajinya, umrah dahulu, mesti tahlul, baru dia haji dari tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13. Nah, orang yang haid ketika dia sudah tawaf atau sa'i di umrohnya itu boleh digabungkan, nantinya nggak perlu lagi kalau dia sudah haid, atau ketika dia masuk itu dia haid. Ini kepala masih bingung kayaknya antara paham atau nggak paham, gimana ya? Nggak paham ya. Itu yang ketiga. Kenapa? Kama yajuzu litahiri wal awla li'annaha ma'dhuratun muhtajatun ila dhalik. Seperti mana orang yang tidak haid pun, yang bersih suci pun boleh. Apalagi orang yang sedang haid, dia ma'dzur, dia ada udzur syar'i, maka tidak perlu lagi memberatkan diri untuk tawaf hajinya, karena dia sudah menggabungkan tawaf hajinya di tawaf umrahnya. Kemudian yang keempat, hukum yang keempat, selain itu, selain tawaf, orang yang sedang haid ataupun nifas boleh melaksanakan selain tawaf. Dia harus boleh mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, kemudian juga berada di Mina. Kan ada Mina, ada di Arafah kan? Mina di Arafah. Cuma bedanya kalau yang haid kan tidak sholat. Kemudian tak tawaf. Selebihnya harus seperti apa yang dikatakan Nabi tadi, laksanakanlah apa yang dilaksanakan oleh semua rangkaian manasik haji kecuali hanya tawaf saja. Itu yang kelima. Yang keempat tadi ya. Yang kelima, jelas ya, tidak boleh tawaf di Ka'bah. Yang keenam, anna tan'im min al-hil. Karena Aisyah radhiyallahu anha berihramnya dari Tan'im. Sekarang ada masjid namanya Masjid Aisyah di sana. Nama Masjid Aisyah, nama daerahnya Tan'im. Itu bukan haram, bukan bagian dari haram, itu perbatasan. Nah, orang yang ingin umrah boleh dari situ, dari Tan'im itu, atau Masjid Aisyah radhiyallahu anha. Hukum yang ketujuh, jawazu umrataini fi sanatin wahidah bal fi syahr wahid. Dibolehkannya orang itu umrah dalam setahun 2 kali, atau boleh juga dalam setiap bulan. Boleh umrah setiap bulan. Kalau antum di sana, di sini nggak apa-apa, tiap bulan boleh umrah.
Kalau mampu kan. Kalau antum punya pesawatnya, masya Allah, bisa. Yang keenam, أن المشروع في حق المتمتع إذا لم يأمن الفوات أي يدخل الحاجة على العمرة وهل عائشة أصل فيه. Jadi orang yang tamattu haji disyariatkan itu adalah agar dia tidak takut kehilangan, maka orang yang tamattu itu boleh memasukkan haji dalam umrah. Kenapa? Orang yang tamattu misalnya kan tawafnya dan sa'inya beda. Tawaf umrah dah, ada tawaf umrah, sa'i umrah. Nanti juga ada lagi tawaf sama sa'i umrah, beda lagi, haji lagi, beda lagi. Nah, orang yang takut misalnya nggak punya waktu, dia boleh menggabungkan tawaf haji dan sa'i itu, digabungkan dengan tawaf umrahnya dan sa'i umrahnya. Kenapa? Bagi wanita kan dengan kondisi seperti itu dikhawatirkan kehilangan, boleh. Itu kan ada orang yang perempuan yang haidnya itu di awal. Gimana kalau haidnya di tengah? Haidnya di tengah, maka lebih gampang lagi. Kalau dia sudah tawaf, sudah sa'i, hajinya pun haid, gampang lagi. Tinggal namanya tawaful wada', tawaf perpisahan. Itu hukumnya wajib. Nah, kalau dalam pedoman jamaah haji Indonesia di Kemenak itu, dia melaporkan ke petugas agar dia diberangkatkan di kloter berikutnya sampai dia bersih, nanti dia diberangkatkan di kloter berikutnya sampai dia bersih, dia dikabarkan. Kalaupun tidak, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk tawaf wada, karena dia ma'dzur, karena dia ada udzur syar'i. Nah, terkadang ini ada banyak jamaah Indonesia memaksakan diri karena dia pahamnya harus, bukan wajib tawaf wada itu, hanya dia dipaksakan melanggar. Dia tawaf dalam keadaan sedang haid. Wal'iyadu billah. Jadi percuma hajinya kalau dia melanggar sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau dia mampu berkomunikasikan dengan petugas haji, maka dimundurkan beberapa hari. Sama dengan yang sakit misalnya. Ketika yang sakit habis jatah harinya, dia masih sakit, maka dia dimundurkan beberapa hari sampai dia sembuh, baru dipulangkan nanti dengan kloter berikutnya. Itu dibolehkan. Yang penting ada komunikasi dengan petugas hajinya. Atau orang yang mungkin suami istri misalnya, kan ketika haram kan nggak boleh berhubungan, sudah bebas nih, dia mau berhubungan, boleh berbicara dengan petugas haji untuk disiapkan kamar berkahnya, nanti ada situ, boleh, ya kan haknya, ya kan sudah di tengah haji, masa nggak boleh? Kita haram kan? Itu kesempatan yang baik ini. Kita haram melahirkan banyak anak-anak yang masya Allah kan, ya Pak, tahu ya, kepsek ya, itu kesempatan soalnya. Dikomunikasi aja lu, komunikasi deh kan, kalau insya Allah dikasih. Teknisnya kita serahkan kepada mereka. Karena memang ada fakta itu, fakta di ini ada suami istri kelahi terus, nggak pernah akur, kok tiba-tiba kelahi gitu. Akhirnya petugas haji ini paham, karena tidak ada kamar yang kosong kan, full semuanya. Ini gimana caranya bisa mendamaikan suami istri ini? Gimana caranya? Akhirnya dia ngomong kepada semua jemaah untuk pergi. Biasanya kan pergi ke Masjid Haram agak lama kan, justru pergi lama cepat-cepat. Nanti pulangnya setelah Isya, disuruh berangkat sebelum zuhur, nanti pulangnya setelah Isya. Dia ngomong kepada penghuni kamar satu itu, ini aja katanya. Akhirnya datang ini nggak pernah kur-kur nih. Akhirnya apa terjadi? Suami istri panggil, ini kamar, saya kunci di luar katanya. Akhirnya setelah Isya senyum-senyum keduanya, alhamdulillah. Malah bawa buah-buahan ke kamar petugas haji itu, masya Allah. Terima kasih Pak Ustaz katanya. Ternyata itu solusinya, nggak perlu panjang lebar. Ya. Jadi ya petugas itu harus connect
Kenapa kok ini suami istri sering kelahi? Wah, berarti ada permasalahan yang harus dituntaskan. Ternyata betul. Habis itu Masya Allah, pelayanan maksimal. Tiap hari dibawa buah ke ruangan petugas haji itu. Jadi itu ya, itu emang kebutuhan juga yang harus dipahami oleh semua orang. Hukum yang yang ke-9 ya. Yang ke-9, annahu aslun fil umrati al-makkiyah wa laysa ma'a man istahabba ghairuhu wa dalata lima lahum fiha. Jadi hukum asal bagi umrah itu orang-orang yang ada di Mekah saja. Jadi tan'im itu, jadi hukum asalnya umrah itu kalau bagi orang yang ada di Mekah itu dari Mekah tempat tinggalnya, termasuk juga orang yang di Jeddah ngambil hukum Mekah. Namun ketika ada orang luar yang datang ke Mekah yang sudah berhaji dan ingin berhaji kembali misalnya, maka disunahkan diambil dari luar Mekah, yaitu di Tan'im. Dengan demikian kita sudah membahas kitab dari atau subbagian dari umroh ini. Insyaallah kita akan lanjutkan ke subbagian berikutnya. Masih ada waktu? Atau ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Kalau enggak ada kita lanjutkan ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah berada di Saraf, satu tempat mengatakan, man lam yakun ma'ahu hadyun fa habba an yaj'alha umratan falyaf'al wa man kana ma'ahu hadyun fala. Jadi barang siapa di antara sahabat itu yang ada bersamanya sesembelihan dia dibawa dari tempat tinggalnya, maka fa habba an yaj'alha umratan falyaf'al. Barang siapa yang dia tidak punya sembelihan, dia datang dengan tangan kosong, dia tidak bawa sembelihan, baik itu membawa ataupun tidak ada dana untuk menyembelih, maka kalau mau boleh diganti dengan umrah biasa, tidak digantikan dengan haji, karena haji itu harus ada sembelihannya. Wa man kana ma'hu hadyun fala. Tetapi kalau ada orang yang sudah bawa haji atau sudah punya dana untuk membelikan sembelihan, maka jangan. Artinya teruskan ibadah hajinya, jangan dipotong. Dan ini adalah pilihan ketika bagi para jamaah haji yang sedang berada di miqat. Jadi sebelum kita berihram itu kita lihat apakah kita punya uang atau dana yang cukup untuk berhaji, tidak. Inilah bagian dari kecukupan kemampuan haji. Bagi yang punya, tingkatan apa? Bagi orang yang punya haji atau dana, silakan sempurnakan hajinya. Kalau yang tidak punya pilihan membatalkan hajinya atau lanjutkan dengan niat umrah. Niat umrah saja. Kemudian falamma kana yumakkata amara amran hatman man la hadiya ma'ahu ay yaj'ala umratan wa yahilla min ihramihi. Kemudian ketika sudah sampai di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan tanpa ada pilihan, memerintahkan kepada orang yang tidak membawa haji untuk menjadikan hajinya sebagai umrah saja. Ini sudah tidak pilihan lain, itu Nabi hanya mengharuskan bagi yang tidak membawa sembelihan ketika haji harus menggantikan dengan umrah saja. Kenapa? Nabi hanya memberikan pilihan ketika sedang berada di miqat, yaitu tempat mengucapkan niat tadi. Tapi kalau sudah sampai di Mekah belum ketemu juga dengan sembelihannya, maka segera menggantikan dengan umrah. Itu hukumnya wajib. Dan dia harus bertahalul dari hajinya. Kenapa? Karena dia sudah tidak membawa lagi sembelihan. Dan yang punya haji atau punya sembelihan ayyuqima ala ihramih, maka dia harus meneruskan dalam keadaan ihramnya itu dan tidak boleh membatalkannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat yang bernama Suraqah bin Malik an hadhihi umrah allati amaraha bil fasl ilaiha hal hiya li'amihim dzalika am al-abd, wa qala al-abd.
Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh namanya Suraqah bin Malik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apakah perintah untuk menggantikan umroh ini, dengan umroh menggantikan haji dan umroh ini apakah untuk dunia atau untuk selamanya? Kata Nabi, untuk selamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Nabi bersabda, balil abad wa innal umrata qad khalat fil haji ila yaumil qiyamah. Kenapa? Karena umroh itu bagian dari haji sampai hari kiamat. Artinya, kalau ada orang yang tidak mampu untuk haji misalnya, kemudian dia hanya melaksanakan umroh saja, maka itu sudah bagian dari haji. Kita sering mengatakan haji kecil. Haji kecil. Nah, ini juga kembali ke niat kita. Karena terkadang ada orang haji bukan niatnya ibadah, tapi niatnya gaya-gaya, tren. Sebulan ingin umroh, dia ikut umroh, bahkan ingin berkali-kali umroh. Niatnya bukan ibadah, tapi hanya niat apa? Ingin dipuji, ingin disebutkan namanya. Ini kembali kepada niat kita. Jadi kalau orang yang tidak mampu untuk berhaji, kemudian dia umroh saja, itu sudah cukup sebenarnya. Kalau niatnya ingin berhaji tapi dia tidak mampu. Wallahu ta'ala alam. Dan diriwayatkan bahwasanya sahabat yang ikut dengan Nabi tadi itu yang menggantikan, yang menghapus hajinya dan berganti dengan umroh, itu ada sekitar 14 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadisnya sahih semuanya. Ini dibolehkan orang yang berhaji kemudian tiba-tiba karena tidak punya kemampuan dicukupkan dengan umroh saja. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita cukup sampai sini sebab kita akan masuk ke sebagian yang akan panjang sekali. Wallahu ta'ala. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu ditambahkan, dikoreksi, atau ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, tafadhol. Nah, terkait dengan tawaf, pakaian tawaf itu apakah selesai di tawaf atau dengan salat di belakang makam ini? Pertama, yang kedua, kalau seandainya umroh, apakah diwajibkan juga melakukan tawaf pada? Nah, ya ada dua pertanyaan. Yang pertama, tawaf qudum itu di manakah selesainya? Nah, kalau umroh itu ada banyak artian. Umroh itu tawaf qudum dan juga tawaf umroh di situ. Ada include satu amalan. Kemudian disunahkan minum air zam-zam. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Disunahkannya wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Ambillah dari makam Nabi Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Tapi karena full, nggak punya tempat, boleh di mana saja. Kemudian setelah itu sa'i 7 kali, kemudian tahallul, maka itu sudah selesai rangkaian umrohnya. Nah, orang yang datang yang ingin haji, maka disunahkan tawaf qudum. Tawaf qudum. Nah, orang yang hajinya tamattu, umroh itu sudah masuk tawaf qudum. Sama dengan orang yang masuk tahiyat masjid, ada qobliyahnya kan. Nah, dia boleh menggabungkan tawaf tahiyat masjid dengan qobliyahnya, boleh. Nah, begitu juga di orang yang sedang berumrah atau haji, tawaf qudum itulah tawaf umrahnya. Tawaf qudum tawaf umrahnya. Itu pertanyaannya. Ya. Sampai kapan berakhir? Ya. Selesai umroh, besoknya kan kita mengunjungi Masjidil Haram kembali. Ya. Kemudian jadwal masjidnya diganti dengan tawaf. Tawaf. Selesainya tawaf itu sampai sholat atau tawaf saja? Tawaf saja. Tawaf saja. Tawaf. Di orang yang sudah melaksanakan rangkaian ibadah umroh, kemudian dia ingin masuk lagi, sunnahnya kalau di Masjidil Haram tahiyatnya itu tawaf. Habis itu sudah. Habis itu sudah habis tawaf, habis sudah. Nggak ada lagi setelah itu. Nah, kalau yang haji misalnya kan, yang haji tadi ya, pertanyaan yang kedua, apakah tawaf qudum? Untuk yang umroh, apakah diwajibkan juga kita melakukan tawaf wada?
Tidak ada tawaf wada bagi yang umroh. Yang ada itu adalah haji saja. Jadi umroh itu tidak ada tawaf qudum, tidak ada tawaf wada. Yang ada hanya umroh saja. Cuman terkadang ini jamaah Indonesia ini karena sudah diberikan pemahaman oleh para travelnya itu, ada tawaf qudumnya, ada tawaf qadanya, ada banyak rangkaian. Itu bagian dari rangkaian program mereka sebenarnya agar travelnya itu naik ratingnya, sehingga banyak yang pergi dengan dia. Tapi sebenarnya tidak ada tawaf qudum dan tawaf wada bagi umroh. Yang ada itu bagi haji saja. Haji. Ada tawaf qudumnya, ada tawaf wadanya. Tawaf qudum artinya apa? Tawaf kedatangan. Tawaf wada, tawaf perpisahan. Kenapa berpisah dengan Masjidil Haram? Nah mungkin haji itu hanya kali dalam seumur hidup, makanya berpisah. Tapi kalau umroh kan bisa berkali-kali. Bisa berkali-kali. Misalnya antum tahun ini ke sana, alhamdulillah besoknya lagi ke sana lagi. Artinya tidak berpisah dengan umroh, yang ada hanyalah dengan haji saja. Allahu Ta'ala. Yang lainnya, apa? Mari kita dengar ada 4 bulan haji saja. 4 bulan haji. Ya, pengalaman yang terakhir saja. Nah, Bagi yang datang di bulan Ramadan untuk memulai ibadah haji, itu apakah dia sudah mulai rangkaian haji? Bagaimana dengan wukuf nanti di tanggal 8 Juni? nah, Apalagi mereka 10 di daerah Arab, apakah rangkaiannya mulai dari situ? nah. Jadi orang yang ingin berhaji, dia boleh melaksanakan memulai hajinya dari bulan-bulan haji itu, termasuk Ramadan. Baik itu yang ifrad, qiran ataupun tamattu. Bagi yang mufrid artinya haji saja, ketika dia masuk ke Makkah, dia melaksanakan tawaf dan sa'i, dan dia tidak boleh menanggalkan pakaian ihramnya sampai datang tanggal 8 Dzulhijjah. Bagi yang qiran juga demikian. Dia melaksanakan haji, melaksanakan tanggal bulan, tanggal 6, tanggal 8 Dzulhijjah. Yang bagus itu yang didasarkan oleh para ulama, bagi kita yang luar di sana, tamattu. Haji yang penuh dengan tamattu. Tamattunya apa? Bersenang-senang. Kenapa kita ke sana melaksanakan umroh dahulu untuk haji? Umroh bagian haji, umroh kita sa'i, kita tawaf sa'i, mesti lepas pakaian ihram, memakai pakaian biasa. Sampai apa? Sampai datang tanggal 8 Dzulhijjah. Tinggal situ saja. Nanti ada jeda. Nah selama itu tidak ada apa, beribadah terus, beribadah sampai datangnya bulan. Makanya dulu ada namanya haji koboi namanya, atau haji tur. Paping saya itu gitu hajinya 6 bulan. Jadi dia pergi di bulan Ramadan, tinggal di sana, kemana-mana, berdiam diri sampai datangnya bulan haji bersama orang sana. Habis itu dipulangkan. Kenapa? Karena nggak punya visa, kan mati visa. Visanya kan paling cuma bulan. Habis itu kan mati, dipulangkan. Nggak apa-apa, yang penting saya sudah haji kan. Dan banyak seperti itu, Katanya biar lama di sana katanya. Ya orang kalau di Mekah tinggal bersama TKI kan nggak dicurigai. Dan juga pemeriksaan di Mekah itu nggak seketat di luarnya. Orang juga karena tanah haram, pemeriksaan tidak ketat, tapi sekarang sudah ketat. Itu maksudnya mungkin. Jadi antara dia haji, bulan Ramadan sampai kapan tuh tergantung apa hajinya. Kalau hajinya itu qiran dan juga mufrad atau ifrad, nggak boleh mengganti pakaian, harus pakaian ihram terus sampai bayangkan berapa bulan dia nunggu tuh ya, 4 bulan, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 4 bulan ihram terus, apa nggak malu tuh. Tapi bagi dia tinggal di Mekah itu wajar, mungkin dia sedang umroh, karena nggak pas, bahkan di Jeddah pun ada yang pakai pakaian ihram itu. Kita sudah memahami, mungkin dia sedang umroh, nggak dicela.
Di sini mungkin dicela, ngapain pakaian di situ kan? Wajar, nggak apa-apa. Dan banyak seperti itu, banyak seperti itu. Terutama yang datang dari India, bagian Bangladesh, mungkin yang Pak Haji mungkin tahu ya. Mereka banyak datang dengan keluarganya, masya Allah. Dia anak kecilnya haji, masih bayi mereka haji, dan tinggal di situ, numpang di orang-orang situ, nyusup. Ya dikiranya mungkin orang-orang sana, pekerja di sana. Sampai nanti haji baru pulang. Makanya antum jangan heran kalau antum ke sana itu banyak. 3 negara itu yang paling banyak. India, Pakistan, Bangladesh itu paling banyak. Paling banyak. Karena mereka itu murah mereka dan masuk. Ya, ada juga yang kerja. Dan kita nggak tahu kan. Nggak ada rahasia, KTP tidak ada. Itu dulu, terus sekarang wallahu ta'ala. Antum gimana bisa begitu? Bisa seperti itu. Nah, bagaimana hukum syar'i? Boleh tidak? Boleh tidak seperti itu? Hukum syar'i tidak boleh. Sah hajinya, tapi dia berdosa karena dia melanggar aturan waliul amr, melanggar aturan pemerintah yang ada. Sah hajinya, tapi dia berdosa karena melanggar waliul amr. Wallahu ta'ala. Kita adzan dahulu, betul? Masuk adzan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Fadhal, sebelum kita akhiri, ada yang perlu lagi disampaikan, ditanyakan, bisa juga yang lainnya. Fadhal. Nah. Jadi hukum ibadahnya sah, mungkin kalau ada jasad sama yang laki
tadi yang sholat wajibnya di rumah, sholatnya sah. Nah ini sahnya bukan yang dapat pahala dari sadanya. Naam, sah di sini artinya dia gugur dari melaksanakan kewajiban. Artinya dia tidak lagi wajib melaksanakan haji di tahun berikutnya. Sah hajinya, gugur dari kewajiban, tetapi dia berdosa karena melanggar aturan pemerintah. Kenapa? Karena Allah menyuruh kita ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, dan juga pemerintah dari kalian. Jangan mengatakan pemerintah yang bagaimana. Pemerintah yang bagaimana itu yang kita sering tanya, dihadapkan dengan pertanyaan, pemerintah yang bagaimana? Nah, sekarang kan takut semua. Nah, itu kan bahaya lagi. Muncul pemerintah itu waliul amr. Wali artinya kan pemegang, al-amr kuasa, pemegang kekuasaan. Artinya yang pemegang kekuasaan yang sah, maka itulah yang dikatakan pemerintah. Nah, kalau ada orang yang mengatakan pemerintah tapi tidak punya wilayah, tidak punya kekuasaan, maka itu pemerintah yang hoax namanya. Pemerintah yang hoax. Iya, dia mengatakan sebagai pemerintah tapi nggak punya kekuasaan, nggak punya tentara, nggak punya polisi, nggak punya anggaran, nggak punya dana, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia mengatakan sebagai pemerintah, maka itu pemerintah yang hoax. Allah Ta'ala. Itu jawabannya. Dapat pahala, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas dia sudah gugur dari melaksanakan kewajiban. Cukup ya? Cukup? Nah, ketika Rasulullah bertalbiyah kemudian diikuti oleh muslimin, ada yang bertambah dan ada yang berkurang. Jadi pertanyaan, apakah tadi ini menunjukkan bahwa kalau yang bertalbiyah hanya bertalbiyah awal terus setelah itu berdiri sampai itu berlanjutkan, atau memang hanya dari istirahat saja? Ya, kalau yang dikatakan adalah Imam Ibnu Qayyim di sini hanya jedah. Karena bayangkan kita bertalbiyah di saat itu, bukan yang sekarang. Yang sekarang saja kalau kita bertalbiyah dari Dzul Hulaifah ke Mekah itu jaraknya 450 km. Sepanjang jalan kita talbiyah, kita akan letih, capek juga. Itu di bis yang ber-AC, yang ada minumannya, yang ada makanannya, lengkap dengan semuanya, masya Allah. Kita kurang capek juga, karena tidur juga. Bayangkan itu kalau kita naik mobil pribadi 4 jam, naik bis itu 6 jaman. 450 km itu dari Sumbawa sampai kapan tuh? Sampai masya Allah. Lurus terus, nggak ada belok-belok. Kalau ada gunung, dilobangi gunungan, terowongan. Saking dahsyatnya dengan rasa masya Allah. Jadi hanya jeda saja. Tapi kalau mau ngantuk kuat, masya Allah nggak apa. Sekarang hanya kita butuh istirahat. Lagi dahulu nggak ada AC, nggak ada bis, nggak ada kereta, adanya onta saja. Nggak ada yang macam-macam. Udah bayangkan capeknya. Belum lagi debu, belum lagi badai pasir itu. Makanya dahulu tuh orang safar dahulu tuh dia menulis surat wasiat. Iya, jangan-jangan dia nggak kembali lagi karena safar soalnya. Setiap yang safar dahulu tuh dia menulis wasiat gini. Kenapa? Karena dia yakin nggak akan kembali lagi. Dahulu, sekarang kan masya Allah. Jadi hobi sekarang safar. Subuhnya di Indonesia, zuhurnya di Malaysia, isyanya di Singapura, Jakarta sudah beda dialeknya. Pulang-pulang udah beda dialeknya. Saya akan lupa bahasa Indonesianya. Lidahnya itu masya Allah. Cukup ya. Baik, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.